Ada sebuah pertanyaan, misalnya saya bertanya nih, atau ada tawan yang bertanya, benarkah Dr. Tifa itu perempuan? Bagaimana membuktikan? Benarkah Roy Suryo lelaki? Apa buktinya? Bagaimana? Apakah kita harus datang ke rumahnya untuk membuktikan kalau dia laki-laki atau perempuan? Kesalahan yang pertama itu, lu bukan ahli anatomi tubuh, tapi lu pakai itu, lu cocok-cocokan lah itu. Dagunya nggak cocok lah, matanya nggak pas lah, dan sebagainya. Egy Sujana, Roy Suryo, Rismon, Tifa, Kurnia, Rizal Fadila, Anda atau kalian jangan pernah mengatakan bahwa kalian dikriminalisasi oleh Pak Jokowi karena kalian dilaporkan ke Polda. Karena sebenarnya Anda lah semua yang ingin mengkriminalisasi Pak Jokowi namun tidak berhasil. Nah, untuk orang-orang yang tiap hari komenannya itu selalu bilang, udah tinggal tunjukin ijazah aja beres, Pak Jokowi yang neko-neko, Pak Jokowi memperpanjang, ya mungkin selesai. Tetapi itu ibarat minum obat hanya untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi tidak menyembuhkan penyakit. Faham Anda sampai di sini ya? Dan penyakit ini memang harus diamputasi dengan melaporkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang netizen yang mempersoalkan jenis kelamin si Dokter Mangkrak alias si Dokter Tifu dan juga si Roy Panci. Rasain lo kalau udah macam kayak gini gimana? Katanya netizen ini ya, ini sepertinya bukan netizen juga, tetapi juga seorang pengamat sepertinya ya. Katanya begini. Apakah benar si Dokter Tifu alias si Dokter Mangkrak itu adalah perempuan? Ini pertanyaan. Oh ya, kalau dijawab perempuan, nah maka langsung dijawab. Mana buktinya? Ayo tunjukkan. Juga sama, apakah si Roy Panci adalah laki-laki? Mana buktinya? Ayo tunjukkan. Makanya Toro ya dan Dokter Tifu ya, kalau bego jangan kebangetan lah. Selama ini kan kalian meminta bukti kepada Jokowi. Apakah Jokowi itu pernah kuliah? Apakah Jokowi itu benar-benar lulusan UGM Fakultas Kehutanan? Mana buktinya? Tunjukkan ijazahnya. Nah sekarang dibalik, kamu perempuan nggak? Mana buktinya? Tunjukin. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bisa juga. Tapi ada sebuah pertanyaan. Misalnya saya bertanya nih, atau ada tawan yang bertanya, benarkah Dr. Tifa itu perempuan? Bagaimana membuktikannya? Benarkah Roy Suryo lelaki? Apa buktinya? Bagaimana? Apakah kita harus datang ke rumahnya untuk membuktikan kalau dia laki-laki atau perempuan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini bagaimana jawabnya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, benarkah Roy Suryo laki-laki? Benarkah Dokter Tifa perempuan? Ini kan pertanyaan ini harusnya dijawab. Bagaimana pembuktiannya? Apakah kita harus datang menyaksikan kebenaran bahwa itu perempuan dan laki-laki? Sepakat pokoknya saya ya. Nah, jadi teman-teman saya berharap ini diviralkan ya apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Mari kita membuat sebuah gerakan untuk mendesak Dokter Mangkrak alias Dokter Tifu untuk menunjukkan bukti kepada masyarakat umum ya bahwa dia seorang perempuan. Rasain lo ya. Udah saya omongin kan beberapa waktu yang lalu di beberapa konten gitu kan. Enak aja kau bilang ya kan untuk menunjukkan bahwa Jokowi itu ijazahnya asli disuruh menunjukkan. Emang kau siapa ya kan? Kalau misalnya ada orang yang meragukan bahwa kau seorang perempuan ya, terus meminta bukti untuk kau menunjukkan, apakah akan kau tunjukkan juga? Mantap. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Lanjut. Ada 4 kesalahan lu, Tif. Dan yang keempat itu yang paling fatal. Kesalahan yang pertama itu, lu bukan ahli anatomi tubuh, tapi lu pakai itu, lu cocok-cocokan lah itu.
dagunya nggak cocok lah, matanya nggak pas lah, dan lain sebagainya. Kesalahan yang kedua adalah basis analisa lu itu dari fotokopi ijazah, fotokopi yang diambil dari medsos pula. Kesalahan yang ketiga, dengan analisa yang serampangan itu, lu putuskan bahwa itu ijazah palsu. Yang keempat, dan ini yang paling fatal, lu sebar-sebarin, lu tuduh itu ijazah palsu, sebar-sebarin di medsos. Udah lu bakal masuk itu rodeo. Iya, jadi memang benar ya teman-teman ya. Jadi saya mendengar beberapa pernyataan gitu ya, sesama satu profesi dengan dokter mangkrak, yaitu dokter-dokter yang lain yang jelas bukan dokter mangkrak gitu ya. Pasti dia punya pasien dan membuka praktik. Mereka menyampaikan bahwa sebetulnya apa yang disampaikan oleh si dokter mangkrak ini jauh api dari panggang ya. Ilmu anatomi yang dipelajari dalam ilmu kedokteran tidak digunakan ya, tidak bisa digunakan untuk ya membandingkan dua foto. Apalagi dua foto itu ya kan diambil di waktu yang jauh berbeda. Udahlah ya, daripada ngurusin foto, daripada ngurusin ijazah Jokowi tuh netizen yang pertama tadi ya kan, yang meragukan apakah Anda perempuan ataukah tidak ya, tolong dibuktikan, tolong ditunjukkan, itu aja dah. Lanjut. Nah, apa yang saya sampaikan barusan benar kan ya? Jadi memang ada dokter gitu ya, bukan hanya satu dua yang memang mempersoalkan apa namanya si sepak terjang di si dokter mangkrak alias dokter Tifu ini, gitu ya, ya kan? Nah, karena ya memang sudah dianggap kelewatan lah. Ini coba saya bacakan lagi ya. Tifu sampai diingatkan oleh sesama dokter karena memang sudah keblinger dan jauh sekali halunya. Oh keren, mantap ini. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Halu bahkan tingkat dewa. Sudahlah dok. Ini tulisan yang kecil teman-teman ya. Tentu teman-teman kesulitan membaca karena sangat kecil. Sudahlah dok. Stop bikin tweet kayak gini. Bikin malu profesi dokter. Mana bisa bandingkan foto dulu dengan sekarang, apalagi yang dulu berkumis, kini tidak. Lagian, mata kuliah anatomi kan nggak ngajarin ilmu perbandingan wajah dari foto. Dua foto dokter di bawah ini juga beda. Iyalah, iya kalau saya ngelihat ini dua orang yang berbeda. Seperti masih ada kemiripan, tetapi seperti seorang kemenakan apa namanya ya, ya sepupu lah gitu ya. Iya, bukan orang yang sama, padahal kan orang yang sama. Karena diambil di waktu yang berbeda dan juga dengan angle yang berbeda gitu loh ya. Jadi sadarlah ya dokter Tifu ya, tetapi sekali lagi jangan dilupakan itu ya. Pesan netizen yang paling depan tadi, tunjukkan bahwa kalau Anda memang benar-benar perempuan, tunjukkan kepada publik ya. Lanjut. Seharusnya kita tidak diadili, karena saya advokat. Seorang advokat tidak dapat dipidana, tidak dapat dituntut secara pidana ataupun perdata ketika dia sedang mendampingi klien, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, pertanyaan saya dalam kasus Jokowi ini, tuduhan terhadap ijazah Pak Jokowi ini, Anda sedang mendampingi klien atau Anda bergabung pada gerombolan Roy Suryo CS? Ini harus diklirkan dulu. Coba mengedukasi hukum kepada rakyat Indonesia itu yang baik menurut hukum. Jangan asal berbicara. Ya, hak imunitas advokat itu ketika dia
mendampingi kliennya dan tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata selama dia mendampingi kliennya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sementara hari ini kasusnya adalah menurut saya Bung Egy Sujana tidak lagi mendampingi klien, tapi bersama-sama gerombolan Roy Suryo untuk kemudian menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu gitu. Nah, ini masalah. Sebagai seorang advokat sekalipun ketika melihat ada kekeliruan atau kesalahan, kita hanya bisa patut menyampaikan patut diduga, bukan langsung menuduh ya. Jadi berikanlah edukasi hukum yang baik terhadap rakyat Indonesia. Jangan sampai dipelintir tuh undang-undang advokat tentang hak imunitas seorang advokat. Dengerin Ji, ya, dengerin ya. Walaupun saya tidak tahu apakah netizen barusan ini seorang pakar hukum, seorang pengacara ataukah tidak, tetapi apa yang dia sampaikan itu daging Ji ya. Jauh lebih cerdas daripada dirimu ya yang sudah ubanan ya kan, gelarnya profesor tapi dungunya kagak ketulungan. Lanjut. Egy Sujana, Roy Suryo, Rismon, Tifa, Kurnia, Rizal Fadila. Saya tidak akan menggunakan gelar-gelar kalian karena sudah tidak penting, tidak sesuai dengan ekspektasi. Anda atau kalian jangan pernah mengatakan bahwa kalian dikriminalisasi oleh Pak Jokowi karena kalian dilaporkan ke Polda. Karena sebenarnya Anda lah semua yang ingin mengkriminalisasi Pak Jokowi, namun tidak berhasil karena Pak Jokowi melaporkan Anda ke Polda. Ya, Anda melanggar HAM, hak asasi individu dari Pak Jokowi karena masuk di ranah pribadi beliau, mengutak-atik ijazah beliau, teriak-teriak di depan rumah beliau di saat beliau kedatangan banyak tamu setiap harinya. Itu yang kalian cari kan? Narasi-narasi kalian di tengah masyarakat itu sebenarnya untuk brainwash, cuci otak, atau membuat opini publik bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tujuan kalian sebenarnya hanya untuk itu, mempengaruhi pikiran masyarakat. Anda tidak menyangka kalau Pak Jokowi melaporkannya ke Polda. Nah, untuk orang-orang yang tiap hari komenannya itu selalu bilang, udah tinggal tunjukin ijazah aja beres, Pak Jokowi yang neko-neko, Pak Jokowi memperpanjang, ya mungkin selesai. Tetapi itu ibarat minum obat hanya untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi tidak menyembuhkan penyakit. Faham Anda sampai di sini ya? Dan penyakit ini memang harus diamputasi dengan melaporkan mereka ke pihak berwajib, supaya tidak ada kegaduhan lagi di masyarakat. Harusnya kita sama-sama membangun negara, bersatu. Jangan mau terpecah belah. Biarkan aja mereka-mereka yang mengaku orang-orang pintar, cendekiawan ini, biarkan aja mereka berkuar-kuar. Kita di bawah sebenarnya harusnya menetralisir, jangan mau terpengaruh. Kalian itu dihasut untuk membenci Pak Jokowi, faham? Ada beberapa nama lagi yang memang belum dilaporkan oleh Pak Jokowi, tetapi mereka sebenarnya juga ikut terlibat, yaitu Abraham Samad, Refli Harun, Said Didu, Amin Rais, apalagi Rocky Gerung yang selalu menyerukan suara kebencian. Ya, saya sangat kecewa dengan Abraham Samad ini, orang Makassar yang biasanya punya prinsip sirik napace. Kok bisa seperti ini ya, berkuar-kuar adili Jokowi, dan tiba-tiba melempem menjadi Jokowi kawanku. Paham nggak? Dia orang ahli hukum, dia tahu hukum, dan dia tahu dalam posisi bargaining yang sangat lemah di mata hukum karena perbuatan mereka, makanya dia langsung melemah. Kalian-kalian aja yang di bawah tidak mengerti, tetap aja jadi buzzer. Ya, Anda pikir Pak Prabowo sekarang ini diam benar-benar diam? Tidak, beliau memantau. Beliau itu mantan Danjen Kopassus, ingat ya. Beliau memantau, menginventarisir kalian siapa-siapa saja dan tujuannya siapa. Dan sebenarnya bocorannya itu sudah tahu, apalagi dengan kemunculan Rizik Syihab, udah jelas terang benderang. Sudah jelas tujuannya kemana. Jadi kita-kita yang di bawah ini, masyarakat yang di bawah yang tidak mengerti, minta tolong tidak usah banyak berkoar-koar. Biarkan aja orang di atas dulu tuh
perang politik, kalian jangan mau dimanfaatkan jadi buzzer. Kita di bawah ini memantau, menetralisir, membenarkan apa yang salah di lapangan. Ya, Ya, begitulah Bu ya. Itu sudah template gitu Bu ya. Jadi pertama itu mencaci, memaki, memfitnah ya. Menghina, memfitnah, ini masuk kategori hoax ya kan. Kemudian kalau sudah diserang bertubi-tubi, yang diserang itu nggak tumbang-tumbang, malah melakukan serangan balik, maka jurus selanjutnya adalah flying victim ya. Itu adalah template Bu. Jadi gimana lagi gitu. Dan emang pendidikannya seperti itu, seperti seorang ABRI atau seorang militer gitu ya, TNI itu kan sebelum menjadi seorang TNI aktif kan dia masuk pendidikan dulu, dan di situ kan diajarkan bagaimana cara bersikap ya kan, ketika menghadapi musuh, ketika ditembak ya, ketika memegang pistol dan lain sebagainya. Itu ada template-nya ya. Nah, ini juga ada template-nya, bagi Sudrun itu ada template-nya. Pertama adalah harus mencaci pemimpin ya kan. Kedua memaki, ya ketiga menghina, keempat memfitnah. Kalau ternyata semua serangan ini sudah dilakukan tetapi objeknya, pemimpinnya masih anteng-anteng saja, masih kuat saja, bahkan melakukan serangan balik, maka jurus selanjutnya adalah flying victim, macak korban. Aduh, siapa kira-kira yang masih percaya dengan omonganmu ya? Omonganmu, Ge. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen ya. Rekan-rekan dokter ya, rekan dokter Tifu yang sama-sama satu profesi, yaitu dokter yang sudah gerah dengan tingkahnya si dokter mangkrak yang satu ini. Seolah dia sebagai pakar anatomi bisa memperbandingkan ya dua foto yang diambil di waktu yang berbeda. Koclak ya, sesama dokter aja sudah mengklaim nggak bisa, anatomi tidak bisa digunakan untuk membandingkan manusia dari foto, apalagi diambil di dua waktu yang berbeda ya, dengan instrumen yang berbeda, misalnya menggunakan kacamata, berkumis dan lain sebagainya ya. Saya juga tertarik ya untuk mengulik dokter Tifu ini akhirnya ya, apakah di masa kuliah kedokteran jangan-jangan si dokter yang satu ini masuk kategori mahasiswa paling bodoh sekampus. Karena melihat tingkah lakunya selama ini, kok saya merasa dia lulus karena nyogok tim penguji deh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah ya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.